Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para pendengar. Jadi di kesempatan kali ini tentunya saya akan menguraikan sebenarnya bagaimana sih proses pengolahan sampah dapur itu menjadi produk multiguna atau yang kita sebut nanti dengan ekoenzim. Nah, nanti di situ saya juga akan menjelaskan bagaimana bahan-bahan apa saja yang tentunya yang boleh digunakan, terus ada proses apa yang terjadi, serta bagaimana standar mutu hasilnya yang kita bisa anggap itu sukses gitu ya. Terus nanti kita juga akan menjawab pertanyaan atau kita juga akan sedikit berdiskusi bagaimana sebenarnya peran ekoenzim ini terhadap perubahan iklim. Apakah berdampak baik atau berdampak buruk? Nanti kita akan jelaskan. Nah, saya dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nama saya Anthony Hopkins. Saya dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, dan saya tentunya dimentor oleh Pak Kianto. Oke, ada di bawah ini ya teman-teman. Oke, kita akan mulai dari pengertiannya dulu. Sebenarnya kalau kita ngelihat ekoenzim ini adalah fragmented product. Jadi fragmented product itu adalah produk yang melalui proses fragmentasi. Nah, kalau secara pengertian umumnya, jadi ekoenzim itu adalah fragmentasi sampah sayuran maupun buah menggunakan molase dan air sebagai media fermentasinya. Nah, yang perlu kita highlight adalah sampah sayuran dan maupun buah. Jadi bahan yang emang boleh digunakan itu adalah bahan organik dan tentunya itu biasanya orang pakai sayuran dan buah. Jadi kita nggak bisa pakai bahan-bahan yang anorganik kayak plastik, itu nggak bisa. Jadi emang sampah yang itu tuh fokusnya ke organik, yaitu sampah sayuran maupun buah. Nah, nanti kita bakal menggunakan molase, yaitu nanti ada gula merahnya itu sendiri dan air sebagai media fermentasinya. Jadi itu bahan-bahannya. Nah, nanti perbandingannya berapa? Jadi perbandingan yang biasanya digunakan di masyarakat ini adalah 10:3:1. Nah, jadi 10 itu adalah air yang digunakan, 3 itu adalah sampah yang digunakan, sampah sayuran ataupun buah bisa berupa kulit juga kan. Nah, nanti satunya itu dari molasenya. Jadi kalau kita ambil contoh, ini 100 gram air misalnya gitu kan. Nah, nanti berarti sampahnya 30 gram dan molasenya itu 10 gram. Pembuatannya gimana? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Nah, pembuatannya itu simpel, kita perlu ada wadahnya dulu. Jadi wadah yang kita siapkan ini wadah yang dapat kita tutup, yang intinya itu bakalan kedap udara. Nah, untuk yang pertama kita potong dulu. Kita cacah kulit buahnya itu jadi bagian-bagian yang kecil, nggak perlu kecil-kecil amat gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita masukin air ke dalam wadah itu. Udah itu kita eh, aduk, kita aduk sedikit dulu, baru kita tambahkan molase. Nah, udah kita tambah molase, kita aduk lagi, jadi lebih merata. Nah, kalau udah antara air dan molase itu tercampur dengan baik, baru kita masukin potongan kulit buahnya. Potongan kulit buah, potongan sayurannya gitu kan, sampah-sampahnya itu. Nah, udah kita campur, kita tutup. Kita tutup wadah itu biar dia kedap udara. Nah, umumnya trik-trik orang-orang itu pada nambahin plastik di atasnya jadi biar lebih ketat aja gitu. Biar tidak keluar udaranya. Nah, untuk sebulan pertama itu kita perlu untuk melakukan pembukaan dari tutupnya itu, dari pembukaan wadahnya. Sebanyak 2 hari sekali selama 1 bulan. Nah, nanti setelah 1 bulan itu udah kita tutup aja, kita simpan selama 3 bulan di ruangan yang sejuk. Nah, untuk kandungan ekoenzim sendiri sebenarnya ada enzim aktifnya itu amilase, lipase, dan protease. Pertanyaannya nanti kita lihat, sebenarnya kan ekoenzim ini kita buat ya dari sampah-sampah ini gunanya buat apa nggak gitu. Nah, umumnya kalau sekarang ini pada kebanyakan orang pakai itu untuk pupuk, pembersih ruangan, pembersih lantai dengan disinfektan. Seperti itu. Oke, kita kali ini akan coba lihat kira-kira bagaimana sih pembuatan ekoenzim ini kita bisa membawa perubahan iklim gitu. Kira-kira dampaknya baik atau buruk. Nah, oke, kita akan jawab pertanyaan itu. Nah, untuk teman-teman tadi kayaknya sudah kita jelaskan sebenarnya ekoenzim itu apa. Jadi ekoenzim itu kan cairan hasil fermentasi ya, gitu ya. Sampah organik yang sebenarnya kita bisa ngeliat itu punya banyak fungsi gitu. Bisa tadi yang kita lihat aplikasinya itu pembersih lantai lah gitu kan. Eh, Pupuk gitu, disinfektan, nah yang kita sebut tadi. Nah, kalau kita ngelihat ambil contoh sebagai disinfektan gitu, kita kan bisa ngelihat bahwa sebenarnya ada kandungan alkohol
dan biasanya ya, dan atau asam asetat yang terdapat di dalam cairan ekoenzim yang kita buat ini. Nah, sebenarnya alkohol dan atau asam asetat ini kira-kira bisa muncul dari mana? Nah, itu dihasilkan dari namanya proses metabolisme bakteri. Nah, yang secara alami itu yang ada di dalam sisa buah dan sayur yang kita masukkan tadi. Nah, proses metabolisme yang dilewati ini adalah proses metabolisme tanpa oksigen atau kita sebut dengan anaerobik. Nah, nanti kita sebut juga dengan fermentasi gitu. Jadi ada suatu upaya bakteri untuk memperoleh energi gitu kan dari karbohidrat, yaitu yang kita masukkan itu gulanya tadi itu kan. Nah, dalam kondisi anaerobik tadi gitu. Nah, nanti dengan produk sampingannya itu bakalan keluar namanya alkohol gitu. Dan atau biasanya asam asetat. Jadi sebenarnya tergantung jadi dari jenis mikroorganismenya sendiri gitu. Kan dari fungsi dan beberapa jenis bakteri itu kan emang bisa menghasilkan alkohol dalam proses fermentasi. Jadi kadang itu ya kebanyakan bakteri ini menghasilkan asam asetat juga gitu. Jadi proses fermentasi ini merupakan hasil dari aktivitas enzim yang terkandung dalam bakteri atau funginya gitu. Dalam proses pembuatan ekoenzim gitu kan antara alkohol ada asam asetat ataupun kita bisa bilang keduanya juga yang bisa dihasilkan itu emang tergantung dari mikroorganisme yang terdapat pada sampah organik yang kita pakai tadi gitu, yang buah-buah atau sayurannya itu. Nah, sekarang kita lihat nih sebenarnya kira-kira berdampak nggak pada perubahan iklim itu baik atau buruk. Nah, setelah kita melihat tadi kan dari proses-prosesnya gitu. Teman-teman tahu nggak sebenarnya? Jadi ada riset dari Sustainable Waste Indonesia, itu salah satu lembaga di Indonesia. Mereka itu menunjukkan bahwa ini data ya, sebesar 60% dari total sampah yang dihasilkan di Indonesia itu sampah organik. Jadi 60% itu sampah organik. Nah, tapi yang bisa kita lihat sayangnya ya, dari total sampah yang dihasilkan berarti ini bisa dibilang sampah organik dan organik yang diolah itu cuma 7,5% doang. Nah, sisanya itu ya ditimbun, dibakar, dibiarin aja dan 69% itu dikirim ke TPA, tempat pembuangan akhir. Padahal yang kita tahu ya kapasitas TPA itu sangat terbatas gitu kan. Kayak misalnya kita contoh yang di Jakarta itu sampai mesti dioper lagi kan ke kota lain gitu untuk diolah dan diberikan dana. Nah, sampah organik yang menumpuk di TPA ini sebenarnya memiliki dampak yang buruk itu bagi lingkungan dan bagi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Nah, sampah organik yang tertumpuk di TPA tadi itu kan akan terjadi suatu proses pembusukan yang tadi kalau di dalam fragmentasi kita di ekoenzim itu kan tanpa oksigen. Nah, yang kali ini dengan oksigen anaerob. Jadi akan menghasilkan gas metana, yaitu gas rumah kaca yang punya kemampuan itu menangkap panas ya 30 kali lebih efektif dibandingkan karbon dioksida. Luar biasa bukan? Jadi dampaknya emang wah luar biasa tanpa kita sadari mungkin kita bilang bisa kok busuk nanti di dalam tanah gitu, wah bakalan kembali lagi tapi kita nggak memperhatikan di posisi itu. Nah, reaksi anaerob tadi gitu ya yang sampah ini nih sebenarnya berbahaya juga, sangat berbahaya gitu. Uh, itu sampah-sampah tadi, reaksi-reaksi terjadi itu bisa terjebak di antara sampah non-organik gitu. Jadi ada, kan kalau di TPA itu nggak mungkin cuma sampah organik doang, tapi non-organik juga ada, jadi biasanya akan terjebak di dalam situ. Nah, jadi gas metana yang dihasilkan itu memang memiliki dampak buruk buat lingkungan, terutama juga kesehatan pernapasan bagi masyarakat yang di sekitar TPA itu, karena kan emang mengurangi komposisi oksigen di udara. Jadi emang masalah lingkungan dan kesehatan ini yang muncul akibat sampah organik nih mesti kita sadari juga. Makanya ekoenzim ini merupakan salah satu produk serbaguna, multiguna, dan tentunya membawa perubahan iklim yang kita sebut ke arah yang baik gitu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat lagi, eh, tadi kan sempat kita pertanyakan bahwa sebenarnya kira-kira enkoenzim yang kita buat itu, gitu ya,
itu berhasil atau tidak itu ada indikatornya nggak sih gitu. Nah, indikatornya itu sebenarnya umumnya itu cuma ada 3 gitu. Nah, dari warnanya dulu. Kalau misalnya warna yang kalau misalnya kita gunakan itu adalah gula merah, biasanya kalau untuk pertama kali itu bakalan coklat yang masih cerah. Nah, nanti kalau misalnya udah selama 3 bulan itu coklatnya akan mengkeruh gitu. Terus kalau misalnya dari aroma, aroma yang dikeluarkan kalau misalnya udah selama 3 bulan itu sebenarnya aromanya tidak berbau busuk. Jadi baunya kayak bau alkohol, dan kalau teman-teman lihat nanti biasanya akan ada jamur. Nah, kalau jamurnya warna jamur putih itu artinya sukses gitu. Tapi kalau jamurnya hitam berarti biasanya gagal gitu untuk indikatornya sendiri. Jadi itu merupakan penjelasan sebenarnya bagaimana proses pengolahan sampah dapur menjadi produk multiguna itu menjadi ekoenzim, gimana caranya, tadi kan bahan apa aja yang udah dibuat, lalu standar mutu hasilnya juga tadi barusan sudah dijelaskan, dan tentunya pembuatan ini gitu kan dapat diaplikasikan kemana saja, dan kira-kira secara garis besar atau secara umum bagaimana sih sebenarnya ekoenzim ini dapat membawa perubahan iklim ke arah yang lebih baik. Itu adalah penjelasan dari saya Anthony Hopkins dengan NPM 19061041 dan dimentorkan oleh Pak Kianto dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tentunya kami pamit undur diri. Terima kasih banyak.